sampai berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah akuntansi 1 untuk mahasiswa administrasi perkantoran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, yaitu akuntansi untuk perusahaan dagang. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan berfokus ke transaksi pembelian, lalu penghitungan harga pokok penjualan, lalu nanti ada rate, lalu nanti terakhir ada jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan masuk ke transaksi pembelian perusahaan dagang. Nah, transaksi pembelian perusahaan dagang ini terdiri dari 5 transaksi utama, yaitu transaksi pembelian itu sendiri, lalu retur pembelian atau pengembalian atas barang yang telah kita beli, lalu yang ketiga ada ongkos kirim pembelian, jadi ada ongkos yang harus kita bayarkan untuk mendatangkan barang tersebut, lalu diskon pembelian, kalau kita ada potongan pembayaran, ada diskon yang diberikan oleh penjual, lalu yang terakhir adalah pelunasan piutang pelanggan terkait dengan pembelian itu sendiri. Nah, selain itu, di dalam transaksi pembelian itu juga ada metode pencatatannya. Nah, metode pencatatannya ini berhubungan dengan metode pencatatan persediaannya. Ada 2 metode pencatatan untuk persediaan. Yang pertama adalah metode perpetual. Oke. Nah, di dalam metode perpetual yang harus kita perhatikan, retur, ongkos kirim, diskon pembelian, dan transaksi pembeliannya itu menggunakan akun yang namanya persediaan barang dagang. Oke, saya ulangi. Transaksi di metode pencatatan perpetual untuk transaksi pembelian itu nama akunnya adalah persediaan barang dagang. Untuk transaksi apa? Untuk transaksi pembelian, untuk transaksi retur pembelian, untuk transaksi ongkos kirim pembelian, dan untuk transaksi diskon pembelian. Itu nama akunnya adalah persediaan barang dagang. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah posisinya ada di mana, di debit atau di kredit. Nah, kalau pembelian, waktu saat kita membeli, posisi persediaan barang dagang ada di sebelah debit, di sebelah kiri. Karena kan persediaan barang dagang kita bertambah, ya kan? Nah, untuk ongkos angkut pembelian itu menjadi persediaan barang dagang, posisinya ada di sebelah debit juga, di sebelah kiri. Karena nanti dia akan menambah nilai dari persediaannya itu. Lalu, retur dan potongan pembelian atau pengembalian atas pembelian yang telah kita lakukan, itu posisi atau saldo normalnya ada di kredit atau ada di sebelah kanan. Oke. Lalu diskon untuk pembelian dia akan menjadi persediaan barang dagang untuk di akun perpetual, untuk di metode perpetual, dan posisinya ada di sebelah kredit. Oke. Nah, perpetual dengan periodik sangatlah berbeda. Kita lihat di sini. Untuk perpetual, untuk periodik, untuk transaksi pembelian, dia akan menggunakan akun yang namanya pembelian. Oke. Untuk transaksi pembelian, metode pencatatan periodik akan menggunakan akun yang namanya pembelian, yang posisinya ada di debit di sebelah kiri. Nah, sedangkan ongkos angkut pembelian menggunakan nama akun ongkos angkut pembelian dengan saldo normal ada di sebelah debit di sebelah kiri juga. Untuk retur pembelian dan potongan pembelian itu ada di sisi kredit dengan nama akun retur dan potongan pengembalian. Lalu untuk diskon pembelian itu ada di sebelah kredit dengan nama akun diskon pembelian. Nah,
Perbedaan utama antara metode pencatatan perpetual dan periodik untuk transaksi pembelian adalah nama akun yang digunakan. Kalau periodik, itu nama akun yang digunakan akan selalu ada pembelian, dan pembeliannya. Baik itu pembeliannya, ongkos angkut pembelian, potongan dan retur pembelian, dan juga diskon pembelian. Nah, sedangkan untuk perpetual, semuanya itu menggunakan namanya adalah persediaan barang dagang. Baik itu ada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, tergantung posisinya nanti. Kalau dia akan mengurangi pembelian, dia akan ada di sebelah kredit. Kalau dia menambah kayak ongkos angkut pembelian ada di sebelah debit. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini transaksinya. Oke. Kita akan kerjakan. Ada transaksi pembelian kredit, transaksi pembelian tunai, lalu transaksi retur pembelian, transaksi pelunasan utang pembelian, transaksi pelunasan utang pembelian diskon dan tanpa diskon. Sekarang kita lihat. Kita kerjakan di Excel. Oke, jadi kita lihat perbedaannya antara pencatatan pembelian menggunakan metode perpetual dan menggunakan metode periodik. Nah, kita mulai dari yang perpetual terlebih dahulu. Tanggal 5 ya. Oke. Toko Taka membeli 8 TV LED dari PT Samsung seharga 2.200.000. Oke. Berarti kalau di perpetual, ingat perpetual, setiap transaksi pembelian akan diberi nama persediaan barang dagang. Oke. Berarti apa yang bertambah, apa yang berkurang? Nah, kita lihat. Tanggal 5 Oktober, Toko Taka membeli 8 TV. Berarti akan ada persediaan barang dagang yang bertambah. Jumlah 8 dikalikan 2.200.000. Oke. Oke, sudah. Nah, setelah itu apa yang dikreditnya? Karena ini dia membayar secara kredit atau utang, tahunya dari mana? Ada termin. Nah, kalian perhatikan terminnya ini. Termin ya. 2/10 N/30. Ini harus kalian perhatikan. Berarti kalau dia membayar di masa diskon atau 10 hari setelah tanggal faktur, dia akan mendapatkan diskon 2%. Nah, sekarang kita lihat. Dia membeli 8 TV LED ini menggunakan apa? Kredit. Berarti dia menambahkan yang namanya utang dagang atau utang usaha dengan nominal yang sama. Loh Pak, perlu HPP tidak? Tidak. HPP itu digunakan pada saat kalian mencatat transaksi yang namanya penjualan untuk di perpetual ya. Jadi setiap kalian ada penjualan, di bawahnya kalian tulis HPP. Penjualan lagi, retur penjualan, kalian tulis lagi HPP. Diskon pembelian, kalian tulis lagi HPP. Sedangkan kalau diskon penjualan, retur penjualan, kalian tulis HPP. Sedangkan kalau di pembelian, kalian tidak perlu menuliskan HPP-nya di sini. Oke. Sekarang kalau periodik dengan kasus yang sama, tanggal 5. Toko Taka membeli 8 TV. Berarti kalau ingat ya, kalau di periodik tidak ada akun persediaan barang dagang di transaksinya itu. Adanya adalah pembelian. Nah, untuk di transaksinya tidak ada akun yang namanya persediaan barang dagang. Tapi di laporannya nanti ada namanya persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang awal. Oke. Nah, ini pembelian, kita lihat. Dia membeli secara utang. Sebesar, sama ya, kita copy saja. 17.600.
Nah, selanjutnya tanggal 7. Ternyata toko Takam membeli 2 mesin cuci secara tunai. Berarti yang pertama adalah persediaan dari toko Taka. Tapi ingat pembelinya secara tunai. Tunai menggunakan kas. Sejumlah Nah, sekarang yang di periodik. Sama tanggal 7-nya. Oke. Pembeli adalah pembelian. Lalu di sini menggunakan tunai atau kas. Jadi kita tulis kas sebesar 2 kali 1 juta. Lalu kita lihat lagi tanggal 10. Nah, ingat ya, tanggal 10 dia mengembalikan atau toko Taka ini mengembalikan 3 TV yang sudah dibeli di tanggal 5. Berarti tanggal 10 kalian lihat apa yang berkurang, apa yang bertambah. Apa ada yang berkurang, apa yang bertambah, atau semuanya bertambah atau semuanya berkurang. Kalau kita mengembalikan barang, berarti barang yang kita miliki itu akan berkurang. Berarti apa yang berkurang? Persediaan barang dagang. Nah, dengan kita mengembalikan barang, otomatis barang kita berkurang, otomatis juga utang kita akan berkurang. Nah, utang itu berkurang ada di sebelah debit. Sejumlah 2 kali 3 6.600.000. Nah, sekarang yang periodik bisa sama dengan 10. Ingat, kalau di periodik tidak mencatat yang namanya persediaan barang dagang. Oke. Jadi kalau pembelian kita berkurang apa Pak? Nah, kalau pembelian kita berkurang, lawannya itu adalah yang namanya retur pembelian. Karena kita mengembalikan. Atau retur dan potongan pembelian. Oke. Nah, sedangkan apalagi yang berkurang? Yang ini sama seperti yang di periodik ya. Jadi yang berkurang adalah utangnya. Karena kita mengembalikan barang yang kita beli, maka utang kita akan ikut juga berkurang. Oke. Oke. Nah, selanjutnya berarti yang ini kita catat adalah utang kita. Utang dagang. Sejumlah sejumlah 6.600.000. Oke, selanjutnya tanggal 12. Ini kita umpamakan di di kasus ini si PT Samsung ini yang pertama kita umpamakan dia melunasi utang tanggal 12. Berarti kalau tanggal 12 dia masih berada di dalam periode diskon. Oke. Dia ingat ya, masih ada di dalam periode diskon. Nah, berarti kalau secara perpetual yang pertama kalau pembelian, oke. Apa yang berkurang? Utang dagangnya dulu. Utang dagang berkurang karena kita membayar, sisanya kita berarti berapa sisanya? 17.600 dikurangi 6.600.000 sebesar 11 juta rupiah. Nah, sekarang lihat kita membayarnya apakah semua kita bayar menggunakan cash atau kita mendapatkan potongan atau diskon. Kita lihat. Kalau misalnya dia masih berada di dalam periode diskon pembayarannya, maka dia berhak mendapatkan
diskon. Tapi kalau misalnya dia melampaui periode diskonnya itu, maka dia tidak berhak mendapatkan diskon. Oke, kita lihat dulu. Apakah dia berada di dalam periode diskon? Ya, dia masih berada di dalam periode diskon. Maka dia berhak mendapatkan potongan sebesar 2% dari uang yang dibayarkan atau sisa utangnya dia. Oke, berarti kita mendapatkan yang namanya persediaan barang dagang. Ingat, di dalam periodik akun diskon pembelian itu diakui atau dicatat menggunakan persediaan barang dagang. Lalu apalagi yang berkurang, kalau kita bayar utang berarti kita bayar menggunakan uang. Nah, uang itu adalah kas. Tinggal kita lihat berapa prosentasenya. Oke. Ternyata dia mendapatkan potongan sebesar 2% dari 11 juta. Berarti 11 juta kita kali 2%. 220.000. Nah, sekarang berapa nominal kas yang harus kita bayarkan? Itu adalah 11 juta dikurangin 220.000. 10 juta 780. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalnya dia tidak berada di dalam periode diskon atau melampaui periode diskon? Nah, kalau dia melampaui periode diskon itu, maka ya dia tidak berhak mendapatkan diskon. Jadi, uang yang dibayarkan atau utang yang dibayarkan sepenuhnya akan menggunakan uang atau cash. Berarti utangnya berkurang di debit, lalu cashnya kita juga berkurang di kredit sebesar 11 juta. Nah, sekarang yang periodik. Bagaimana yang periodik? Kalau di periodik, setiap akun-akun pembelian itu sendiri, orator dan potongan pembelian, ongkos angkut pembelian, dan diskon pembelian akan diakui namanya sebagai atau akunnya sebagai akun-akun itu sendiri, bukan persediaan barang dagang. Jadi tanggal 12, jadi di tanggal 12, maka pada saat pelunasan apa yang akan berkurang sama itu adalah utang dagang. Utang dagang berkurang. Nah, kita lihat dia bayarnya pakai apa. Kalau dia di dalam masa diskon, dia berhak mendapatkan diskon. Nah, ini tanggal 12, sedangkan dia beli tanggal 5. Berarti kalau 10 hari tanggal 15. Nah, berarti dia berhak mendapatkan diskon pembelian. Nah, sisanya adalah dia membayar menggunakan kas. Untuk nominalnya sama ya. Nah, sekarang di tanggal 18. Apakah dia masih dalam masa diskon? Tidak kan? Karena dia sudah melampaui masa diskon tersebut, jadi dia harus membayar utangnya itu secara tunai. Berarti ya sama seperti transaksi yang ada di perpetual seperti ini. Utang dagang kepada kas. Nah, kita save. Jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan beban angkut. Beban angkut kita singgung di awal ya. Salah satu aktivitas yang membentuk transaksi pembelian itu adalah beban angkut. Beban angkut ini apa? Beban angkut adalah uang yang harus dikeluarkan baik itu oleh penjual ataupun itu pembeli untuk mengeluarkan atau mengirim barang itu dari gudangnya dia ke pembeli atau sebaliknya untuk mengirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Nah, oke, untuk pembelian sendiri, untuk beban angkut pembelian ada
dua jenis beban angkut pembelian. Oke. Nah, di dalam akuntansi, beban angkut pembelian ini sering disebut dengan FOB. FOB itu free on board. Ini bukan freight ya, tapi free. Freight, bukan freight, but free. Oke. Free on board. Nah, FOB. FOB-nya ada dua. Yang pertama adalah FOB destination atau FOB tujuan. Nah, apa yang dimaksud dengan FOB tujuan atau FOB destination? FOB destination ini diartikan sebagai kepemilikan barang dagangan akan berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang tersebut sudah sampai di gudang pembeli. Oke, saya ulangi. Untuk FOB destination itu adalah modelnya adalah kepemilikan barang dagangan akan berpindah tangan. Dari siapa? Dari penjual ke pembeli saat barang tersebut sudah sampai di gudang si pembeli. Oke. Nah, ini contoh ilustrasi sederhananya. Ini penjual, ini pembeli. Nah, selama barang itu dari penjual sampai ke pembeli di sini, itu masih sepenuhnya tanggung jawab dari penjual. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengirim dari penjual menuju ke pembeli ini di sini itu masih tanggung jawab dari penjual. Nah, ini kan barangnya di sini, seret, sampai sini, sampai di sini, barulah tanggung jawab itu hilang. Nah, beri selama dari seller sampai ke gudangnya pembeli itu masih tanggung jawab dari penjual. Sehingga FOB destination itu sering disebut dengan beban angkut penjualan. Oke. Nah, beda lagi dengan FOB shipping point atau titik pengiriman. Nah, kalau FOB shipping point itu menjelaskan bahwa kepemilikan barang atau barang dagangan akan berpindah dari penjual ke pembeli saat barang tersebut dikirimkan. Jadi, kalau FOB shipping point, kepemilikan barang akan berpindah dari penjual ke pembeli saat barang tersebut dikirimkan atau pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual. Jadi ilustrasi sederhananya seperti ini. Ini gudang penjual, ini gudang pembeli. Nah, ini ke gudangnya ya. Barang keluar dari gudang ini, tik. Nah, sampai nanti barang itu tiba di gudangnya pembeli, itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Jadi, kalau barangnya sudah keluar gudang, terus dikirim naik kapal, nyebrang Madura, habis dari Madura baru ke Kalimantan, biaya yang dikeluarkan sampai membawa barang itu ke gudang pembeli, itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Itu untuk FOB shipping point. Maka selanjutnya, FOB shipping point ini juga sering disebut sebagai beban angkut pembelian. Oke, silakan kalian catat pertanyaannya ini dulu. Boleh kalian catat, boleh kalian foto. Oke, sudah. Nah, ini adalah transaksi beban angkut. Jadi ada contoh transaksi, ada 4 contoh transaksinya ya. Nanti kita akan mencoba bagaimana mencatat transaksi ini baik dari sudut pandang penjual maupun dari sudut pandang pembeli.
Di sini penjualnya adalah Philip dan pembelinya adalah Mick. Oke. Nah, untuk sistem pencatatannya ini menggunakan sistem pencatatan perpetual. Oke, kita lihat tanggal 3 Mei. Nah, nih, tanggal 3 Mei, Philip menjual barang dagangan kepada Mick dengan harga 2 juta. Oke. Dan HPP-nya 1.800.000 dengan syarat 1/10, berarti 1% per 10 hari. N-nya EOM. EOM itu apa? End of month. Jadi di akhir bulan itu harus dibayarkan. Oke. Lalu FOB-nya adalah FOB destination. Berarti kalau FOB destination, ongkos pengirimannya ini menjadi tanggung jawab dari penjual. Pembeli tidak cawe-cawe atau tidak membiayai lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat tanggal 3 Mei. Nah, Philip menjual barang dagangan kepada Mick sebesar 2 juta. Berarti sebentar. Berarti informasinya ini ada informasi bahwa dia menjual secara tunai atau kredit tidak. Ada kan? Kalau tunai atau kredit akan ditentukan oleh terminnya. Kalau ada terminnya, maka penjualan dilakukan secara kredit. Kalau tidak ada, penjualan dilakukan secara tunai. Jadi penjualan secara kredit. Kalau kamu menjual secara kredit, maka akun yang pertama kali kalian catat adalah akun piutang. Piutang dagang ini untuk menunjukkan harga jualnya. Sebesar 2 juta. Mari kita catat di sini piutang dagang sebesar 2 juta. Nah, sekarang karena ini penjualan, maka kreditnya adalah kamu menjual toh. Berarti kalau kamu menjual, kamu dapat piutang. Nah, piutang kreditnya adalah penjualan. Sebesar sama 2 juta. Oke. Kalian lihat apakah sudah cukup sampai di sini? Oke. Kalian harus masukkan terlebih dahulu HPP-nya. Harga pokok penjualannya. Karena ini dijual, ya kan? Karena ini dijual menggunakan metode perpetual. Jadi kalian harus mencatat HPP-nya. Oke. Berarti debitnya adalah harga pokok penjualan. Kreditnya adalah sebesar berapa? HPP-nya sudah tertera yaitu 1.800.000. Oke, ada informasi apa lagi? Nah, di sini ada informasi bahwa dia membayar ongkos angkut penjualan. Kalau di dalam perpetual untuk penjualan tetap ditulis sebagai ongkos angkut penjualan. Atau bisa kalian catat beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan pada apa? Karena dia membayar secara cash, jadi dia akan catat sebagai kas sebesar 450.000. Oke, sekarang kita lihat dari mic-nya. Sama 3 Mei. Tapi di 3 Mei ini dia mencatat apa? Di tanggal 3 Mei
si Mik mencatat adanya pembelian. Oke, pembelian apa? Pembelian barang dagangan. Cara ini menggunakan sistem perpetual, jadi setiap transaksi pembelian kita catat sebagai persediaan barang dagangan. Jadi kita catat sebagai persediaan barang pada utang. Karena dia membeli secara kredit sebesar 2 juta. Apakah dia perlu mencatat ongkos angkut? Tidak. Kenapa? Karena ongkos angkutnya dibayari oleh si penjual, yaitu Philip. Ingat, FOB-nya destination. Nah, sekarang tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei kita lihat. Philip menjual barang dagangan lagi ke si Mick dengan harga 7.000 atau 7 juta, HBP-nya 6.800.000, FOB-nya shipping point dengan sistem pencatatan perpetual. Ongkos angkutnya 750.000. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencatat piutangnya dulu. Sebesar 7 juta. Lalu kita catat harga pokok penjualannya. Sebesar 6.800.000. Nah, sekarang apakah yang ingin saya tanyakan, apakah si Philip juga perlu mencatat beban angkutnya? Tidak. Kenapa? Karena beban angkutnya telah dibayari oleh yang namanya MIC, FOB shipping point. Jadi setelah barang itu keluar dari gudang akan menjadi tanggung jawab dari pembeli. Berarti dia akan mencatat sebagai persediaan barang dagang pada utang. Ini saya copy saja ya. Sebesar 7 juta. Lalu utang dagangnya sama 7 juta. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada beban angkut yang perlu dibayarkan. Ternyata ada. Oke. Dan ingat, ini menggunakan sistem perpetual. Berarti tidak ada pembelian. Jadi dia akan langsung masuk ke persediaan. Pada kas. Sebesar 750.000. Oke, sekarang tanggal 7 Mei, Philip menjual barang dagangan kepada Mix sebesar 4.800.000, HPP-nya 4 juta, NOM 1/10. Nah, sekarang FOB-nya shipping point. Tapi ada tambahan informasi. Shipping point-nya ini seharusnya kan Mix yang bayar. Nah, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh si Philip. Nah, bagaimana jurnalnya sekarang? Berarti yang pertama kita mencatat penjualannya terlebih dahulu. Berarti piutang dagang pada penjualan sebesar 4.800.000.
Oke. Nah, setelah itu kalian lihat, kalau ini penjualan secara perpetual berarti harus kalian catat yang namanya harga pokok persediaannya. HPP-nya sebesar 4 juta. Oke, nah habis itu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita harus mencatat yang namanya beban ongkut penjualan. Nah, tapi ingat beban angkut penjualan ini tanggung jawab kita bukan kan? Si Mick ini minta tolong ke kita untuk membayari dulu. Berarti kita punya piutang lagi ke si Mick ini untuk membayari jasa pengirimannya. Nah, berarti kita catat sebagai piutang. Boleh dagang, boleh usaha. Dagang pada kas atau penjualan kas. Karena apa? Karena dia diberikan uang atau dia harus membayarkan terlebih dahulu beban angkutnya. Berarti dia mengeluarkan uang sebesar 650.000. Nah, sekarang tanggal 7 dari punya Amik, ya dia cuma nyatat yang piutangnya saja. Berarti Mik mencatat persediaan, maaf, tanggal 7 Mei ya. Persediaan barang dagang pada utang dagang. Karena dia membeli yang namanya persediaan dari Philip sebesar 4.800.000. Maaf. Beli dari Philip sebesar 4.800.000. Oke, nah sekarang apa lagi harus kita masukkan? Tanggal 7 Mei ini si Mick itu mengakui kalau dia meminjam uang dan dia harus mencatat itu. Berarti peminjaman ini akan dicatat sebagai piutang. Maaf, persediaan barang dagangan atau barang dagang pada utang karena dia minta tolong dibayarkan terlebih dahulu sebesar 650.000. Sekarang tanggal 17 Mei. Nah, 17 Mei kalian lihat terlebih dahulu. Ini kita membayar tanggal 17 untuk transaksi yang dibeli tanggal 10. Berarti dia boleh bayar tanggal sampai akhirnya adalah tanggal 17 ini paling terakhir berikan. Yang tanggal 17 ini dia membeli untuk tanggal 7 ya. Tanggal 7 berarti tanggal yang sebelumnya tadi 17 Mei. Nah, dia membayar atau dia menerima penelusuran dari Mick. Mick membayar sebesar 4.800.000 harusnya. Tapi kalian ingat, dia karena masih berada di masa diskon, dia mendapatkan potongan diskon. Seperti kas dan diskon. Wah, ini kok gak nyambung. Sebentar. Kas dan diskon pada piutang dagang. Tinggal kita lihat nominalnya berapa. Nah, di sini Mick ini masih memiliki utang 4.800.000 untuk yang terakhir tanggal 7 Mei. Karena tidak ada pengeluaran, tidak ada pelunasan ataupun retur.
Berarti sebesar 4.800.000. Nah, 4.800.000 ini sekarang kalian lihat berapa yang dipotong dari diskonnya. Diskonnya adalah 1%. Berarti 4.800.000 kali 1%. 48.000. Lalu kasnya tinggal selisihnya aja. Nah, segini. 17. Nah, lalu kalian lihat ternyata di tanggal itu juga si Meg itu melunasi semua utangnya terkait dengan utang-utang lain yang yang dilakukan tanggal 7. Berarti dia menerima kas sebesar 650.000. Lalu di sini dia menerima pelunasan piutang. Jadi piutang dagang sebesar 650.000. Nah, selanjutnya tanggal 17 punyanya si Mike 17 Mei. 17 Mei sama aja Philip membayar. Berarti apa yang berkurang? Berarti utang dagangnya. Oke, dia membayar 4.800.000 untuk utang pembeliannya. Nah, sekarang kita lihat. Dia membayarnya pakai apa? Ini sama seperti yang di penjualan ya, karena sama. Kas dan apa? Ingat, ini periodik. Persediaan barang. Nah, besarnya berapa? Ya berarti besarnya sama aja. Persen barang dagangnya adalah 0,03. Ya kan, karena dia kan meretur tuh. Berarti dia dapat potongan 144.000. Loh, lebih besar. Oh, maaf, dia potongannya bukan 0,03 tapi 1%. Nah, 48.000. Nah, kasnya ya selisihnya aja. Oke, benar ya. Nah, tapi ingat ternyata di tanggal itu juga dia membayar yang namanya utang pelunasan karena dia apa itu? Karena dia minjem uang lah ya. Tanggal 17. Dia menerima uang atas pelunasannya berarti 17 Mei itu sama seperti di sini. Ya kan? Berapa besarnya, ininya berapa. Lalu kita lihat berapa kas yang dikeluarkan untuk membayar biaya angkutnya. Berarti kita mencatatnya sebagai utang usaha atau utang dagang kepada kas sebesar 650.000. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau kita masuk ke HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk HPP di dalam perusahaan dagang ada dua metode, sama seperti tadi, metode persediaan perpetual dan periodik untuk perhitungannya. Kalau perpetual,
Penghitungan HPP terjadi setiap transaksi penjualan. Jadi contohnya kayak yang tadi, yang di sini HPP. Ya kan setiap dia jual dapat HPP. Lalu dia tanggal 5 jual lagi dapat HPP. Dia beli lagi dapat HPP. Ingat ya, HPP itu hanya bisa dihitung oleh perusahaan yang yang kita hitung, bukan dari pembeli atau itu tidak menghitung HPP. Hanya perusahaannya saja. Oke. Nah, sedangkan periodik, kalau periodik ini memang kita tidak diperlukan untuk menghitung setiap transaksi. Nah, tapi kita diberikan kewajiban untuk menjaga bahwa kalau periodik ini ya, kita dimiliki kewajiban untuk mencatat persediaan awal dan juga persediaan akhirnya. Kalau di perpetual, kita mencatat setiap transaksi itu HPP-nya. Sedangkan kalau periodik tidak, hanya di akhir saja. Maka kita perlu informasi apa? Persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian, kurangi retur, kurangi diskon, kurangi persediaan akhir. Nanti akan ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Jadi persediaan awal tambah pembelian, tambah beban angkut pembelian, dikurangi retur, dan dikurangi diskon, serta dikurangi persediaan akhir. HPP. Nah, ini contoh perhitungan HPP. Kita pakai perhitungan yang secara periodik. Nah, tadi ini ada informasinya sebelah kiri. Ada persediaan barang dagang awal, pembelian, ongkos angkut pembelian, persediaan retur pembelian, diskon pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Sekarang kita masukkan dulu satu-satu. Pembelian, ongkos angkut pembelian. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu. Persediaan awal sudah, beban pembelian sudah, ongkos angkut pembelian sudah. Berarti kita bisa tambahkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah komponen pengurang-pengurangnya. Komponen pengurangnya itu apa saja? Semua beban yang terjadi dan juga retur, diskon, serta perusahaan persediaan barang dagang akhir. Retur pembelian sampai sini. Simpalannya seperti ini, berarti minus nah berarti HPP-nya adalah yang tadinya di atas ini kita kurangkan dengan 213. Berarti HPP-nya adalah 1672. Ini adalah HPP-nya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, ini silakan kalian foto, kalian catat terlebih dahulu, tapi saran saya di foto saja. Kita memudahkan kalian mengerjakan pertanyaan ini nantinya. Oke. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jadi kalau jurnal penyesuaian ya di setiap perusahaan itu pasti ada jurnal penyesuaian, entah itu perusahaan jasa ataupun manufaktur atau perusahaan dagang ataupun semua punya yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu apa? Tujuannya adalah menyesuaikan setiap transaksi-transaksi yang memang terjadi di periode tersebut. Misalnya kalian membayar sewa untuk 3 bulan atau untuk 1 tahun ke depan. Nah, sewa tersebut itu harus disesuaikan. Agar apa? Agar kita tahu berapa sih
benefit atau manfaat yang sudah kita rasakan selama satu periode tersebut. Oke. Nah, umumnya di dalam perusahaan dagang, jurnal penyesuaian itu digunakan untuk mencatat selisih terjadinya persediaan, baik karena kehilangan, kebakaran, ataupun bencana alam lainnya. Jadi, digunakan untuk mencatat selisih persediaan. Ya. Selain dari misalnya perusahaan itu memiliki penyusul tahan itu tetap berbeda. Tapi kalau untuk yang di sini itu terkait dengan selisih persediaan. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu saldo pertama berapa, lalu perhitungan fisik. Ingat, perhitungan fisiknya berapa. Oke. Lalu kita total semuanya jadi seperti ini. Nah, nantinya hasil perhitungan ini itu harus kita catat sebagai jurnal. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah seperti gambar berikut ini. Di harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Tuh. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya. Apa itu FOB destination? Nah, silakan kalian foto, kalian catat. Oke, selanjutnya kita akan membahas jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini apa sih? Jurnal tutup ini biasanya akan ada di setiap akhir periode dari suatu laporan atau pencatatan akuntansi. Biasanya bisa periodenya 1 bulanan, 3 bulanan, atau 1 tahunan. Itu pasti di akhir periode ada yang namanya jurnal penutup. Nah, apa sebenarnya fungsi dari jurnal penutup? Yang namanya sendiri penutup, berarti dia harus menutup akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal itu apa? Akun-akun yang hanya ada di satu periode itu sendiri dan tidak berlanjut. Akun nominal itu adalah akun pendapatan, penjualan, pembelian, HPP, beban. Itu harus ditutup ke dalam akun-akun yang sifatnya real. Apa itu akun real? Apa itu akun nominal? Kalau akun real, itu adalah akun yang ada di laporan posisi keuangan, yang aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu akun real. Sedangkan kalau akun nominal itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, oke. Habis ini paham? Kalau akun nominal itu cuma ada di satu periode. Misalnya 3 Maret 2020. Nah, nilai itu akan ada di Maret 2020. Nanti tanggal 31 Maret itu akan ditutup. Nah, setelah ditutup, nilai yang dari akun nominal itu akan dipindahkan ke dalam akun real. Nah, pemindahannya itu menggunakan yang namanya jurnal penutup. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup juga ada dua konsep. Yang pertama, perpetual dan juga periodik, sama seperti yang tadi. Kalau perpetual, simple. Perpetual itu hanya menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Jadi akun pendapatan ada di ikhtisar laba rugi. Lalu menutup akun beban dan harga pokok penjualan ke ikhtisar laba rugi. Lalu menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal. Lalu menutup akun privo ke modal. Jadi ingat, oke. Kalau perpetual dia menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Akun beban dan HPP ditutup di ikhtisar laba rugi. Oke. Jadi pendapatan dan beban serta HPP akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Jadi ditutup itu maksudnya nilainya itu akan dimasukkan ke dalam nilai dari ikhtisar laba rugi. Nah, ditutup itu maksudnya gimana? Pendapatan itu posisi normalnya ada di sebelah kredit, di sebelah kanan, ya kan? Kredit kanan. Nah, kalau ditutup dia tuh harus nol. Nah, harus nol agar dia bisa pindah ke ikhtisar laba rugi. Jadi yang ini tuh harus nol, pindah ke sini, ikhtisar laba rugi. Berarti
pendapatannya ini itu harus dipindah ke sisi debit sebelah kiri supaya 0, lalu kreditnya adalah intisar laba rugi. Oke, sampai sini dulu. Bingung? Nah, coba kita latihan dengan soal. Ini perpetual, ya. Nah, kalau perpetual, kalian ingat yang ditutup pertama itu adalah penjualan dan pendapatan. Itu yang harus kita tutup pertama. Kita cari dulu penjualan. Ini ada penjualan, tapis, apalagi pendapatan. Nah, pendapatan dan penjualan ini ya, itu posisi normalnya ada di kredit. Nah, kan? Kalau kita ingin tutup, ditutup berarti ini 0. Yang ini jadi 0, yang ini jadi 0. Kalau yang kiri agar jadi 0, berarti kita pindah ke sebelah debit di sini. Oke. Yang ini juga. Agar 0, kita pindah ke debit. Loh, kurang 0. Nah, lalu kreditnya apa, Pak? Nah, kreditnya ini akan masih yang namanya intisar rugi sebesar seperti ini. Setelah kita masuk bahas yang pertama ini, kita lihat sekarang komponen yang kedua. Komponen yang saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Oke. Jadi yang pertama, kita harus menutup akun-akun yang saldo normalnya ada di sebelah kredit. Oke. Kita tutup dulu yang di kredit, baru kita tutup yang di debit. Nah, oke, sini paham. Nah, sekarang kita tutup dulu. Yang di debit apa saja? Retur penjualan, lah ini bla 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 bla. Prefer terakhir. Nah, kalau ini di debit untuk jadi 0, berarti nilainya ini harus kita pindah ke kredit atau di sebelah kanan. Nah, selisihnya ini apa? Selisihnya adalah intisar laba. Jadi intisar laba rugi itu untuk akun perpindahannya, tempatnya. Jadi kalau pendapatan, penjualan nanti di debit, pindahnya ke intisar laba rugi. Lalu kalau beban dari debit ke kredit, pindahnya ke intisar laba rugi. Nah, setelah itu intisar laba rugi ini kita selisihkan. Kita lihat posisinya. Intisar laba ruginya ada di mana? Intisar laba rugi bisa di mana? Di debit sebesar 970. Oke. Nah, setelah itu kita lihat
Berarti ada selisih lebih di sebelah sini kan. Selisihnya adalah sebesar 385.210. Nah, kalau di ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi nanti itu akan kita tutup ke bagian modal. Oke. Nah, ikhtisar laba ruginya ada di sebelah ini ya. Yang kredit lebih besar daripada yang debit. Jadi, nilainya ikhtisar laba rugi nanti ada di debit. Kenapa di debit? Ini kan lebih besar, berarti ada keuntungan. Ini kan isinya keuntungan, labanya di sini. Ini beban, total beban dikurangi dengan total pendapatan, ketemu laba. Nah, berarti ada laba sebesar 385.210 di kredit di sini tadi. Nah, setelah itu labanya ini karena laba itu adalah akun nomina, laba tersebut harus kita masukkan ke dalam modal atau kita tutup ke dalam modal. Jadi labanya dari yang dikredit kita pindah ke debit. Tapi kalau misalnya posisinya dia tidak laba, Pak. Dia lebih besar yang debit. Ya, berarti kebalikannya. Berarti nanti ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Modalnya ada di debit. Kalau ini kan modalnya di kredit. Jadi kalau kenapa modal di debit? Kredit berarti modalnya itu bertambah karena adanya keuntungan sebesar 385.210. Ini. Nah, terus selain dari keuntungan, ada juga akun yang harus kita tutup lagi, yaitu adalah prive atau penarikan pribadi. Nah, prive ini saldo normalnya ada di debit. Maka kalau kita tutup, saldo normalnya ada di kredit. Jadi prive jangan kalian tutup di sini ya. Prive tutupnya setelah ikhtisar laba rugi dan modal. Oke. Prive saldo normalnya ada di kiri atau di debit. Maka kalau mau kita nolkan, kita harus taruh di sebelah kanan atau di kredit. Berarti ini priva sebesar 14,5. Nah, berarti yang pengurangnya adalah yang kita kurangkan lagi adalah modal. Kenapa modal? Karena modal adalah akun real yang selalu berjalan di dalam perusahaan atau selalu mengikuti perusahaan itu terus menerus dari awal sampai akhir. Jadi nanti privonya ini akan masuk ke dalam modal, itu akan mengurangi modal. Oke. Selanjutnya, nah ini sekarang adalah jurnal penutup untuk periodik. Oke, kalian perhatikan dulu. Untuk periodik, dia yang pertama untuk di sisi kredit, menutup akun pendapatan dan juga penjualan dan akun-akun yang berada di kredit dalam laporan laba rugi. Lalu untuk jurnal penutup periodik itu juga menyesuaikan akun persediaan akhir ke ikhtisar laba rugi. Maksudnya kenapa persediaan akhir? Jadi gini, kalau periodik persediaan akhir itu baru diketahui pada saat akhir sebelum atau setelah dia melakukan penghitungan fisik. Penghitungan fisik saat diketahui, oke, makanya persediaan akhir ini akan muncul di laporan keuangan perusahaan selanjutnya atau persediaan akhir ini akan muncul menjadi awal di periode selanjutnya, maka dia akan ada di debit. Nah, selanjutnya adalah tugasnya adalah menutup akun beban
dan akun-akun yang berada di debit. Jadi kalau di debit itu ya berarti akun-akun seperti pembelian, terus apa lagi? Pembelian, beban angkut pembelian, retur penjualan, diskon penjualan itu tutup. Dan menyesuaikan persediaan awal ke itisar laba rugi. Jadi persediaan awalnya dari yang di debit dipindah ke kredit, jadi 0. Nah, lalu menutup akun itisar laba rugi ke modal, lalu menutup akun priva ke modal. Nah, sekarang kita coba belajar kasusnya. Oke, ini yang tadi, sekarang kita yang jurnal penutup periodik. Nah, ingat, langkah pertama, tutuplah akun-akun yang memiliki saldo normal di sebelah kredit. Oke, kita lihat. Saldo normal yang ada di kredit itu adalah penjualan, lalu pendapatan sewa, lalu retur pembelian dan diskon pembelian. Ini periodik ya. Jadi ada pembelian. Nah, sekarang kita copy dulu. Oke, setelah kita tutup ini, ada penjualan, pendapatan, lalu ada retur pembelian, diskon pembelian yang akun posisinya dari kredit, kita masih harus menambahkan yang namanya persediaan barang dagangan. Sebesar 122.500. Oke, nah selanjutnya matchingannya tetap ke ikhtisar laba rugi sebesar 17127.500. Nah, sekarang yang kedua, kita menutup yang akun-akun nominal yang ada di debit. Nah, kalau kita debit, akun nutup akun yang di debit berarti kita tempatkan di jurnal penutupnya di sebelah kredit. Jadi yang ini kan debit nih, kita taruh di kredit. Nah, sekarang kita lihat akun-akun apa aja yang di debit. Itu, ada privat tadi, seperti dulu. Oke, lalu yang tanya. Nah, sekarang yang persediaan awal, ongkir, dan lain-lain. Nah, oke, sudah kita lihat sekarang. Kalau kita sudah masukkan ini, berarti kita perlu menambahkan yang namanya akun ikhtisar laba rugi. Oke, ini ada di debit, ya kan? Akun normal di debit, kita tutup, kita nolkan, berarti kita pindah ke kredit. Nah, akumulasinya ini akan masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Nah, lalu
kita lihat. Ternyata lebih besar di sebelah kredit atau sebelah kanan. Maka yang sisanya yang ada di sebelah kredit itu harus kita hapus. Sisanya berapa? 3555210. Ini yang kita hapus. Berarti kalau ini ada di kredit, oke, kalau ada di sebelah kanan, supaya 0, kita pindah ke sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri. Ini akhirnya namanya apa? Besar. Nah, setelah itu, ini kan keuntungan. Kalau sebelah kanan ini lebih besar dari sebelah kiri, maka itu akan disebut keuntungan juga. Kalau sebelah kiri ini lebih besar dari sebelah kanan, maka akan disebut sebagai defisit atau rugi. Kalau yang ini laba, karena yang kanan lebih besar daripada yang kiri, atau kredit lebih besar daripada debit. Tapi kalau yang di debit lebih besar daripada kredit akan jadi rugi. Nah, sekarang kita sudah tahu laba kita berapa. Kita masukkanlah laba ini ke dalam modal. Kita rubah dari akun nominal masuk menjadi akun real. Tinggal kita pindah ke dalam modal. Jumlah 35521. Nah, lalu begitu juga yang terakhir, prive. Privenya jangan lupa. Privenya kemana? Prive akun nomornya jadi debit, maka harus kita nolkan, kita pindah ke kredit. Nah, ini ke modal. Jumlah 14. Coba kita total apakah sama. Nah, balance. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti ini untuk membuat yang namanya jurnal penutup. Silahkan bagi ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa tulis di komen di Facebook, di YouTube ini, atau melalui Bella juga bisa. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, silahkan kalian foto. Oke. Selamat belajar dan terima kasih.